Shalom, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam Daily Devotion hari ini. Mari sebelum kita dengar renungan firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kesempatan ini kami datang kepadamu, kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu akan membawa kami dalam kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pada kesempatan ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya baca ulang kembali, dikatakan demikian, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dikatakan meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Selama Yesus dalam pelayanannya di muka bumi kurang lebih 3,5 tahun, firman Tuhan berkata di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21, jelas firman Tuhan berkata, kekasih dalam nama Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya yang telah dipanggil, kita menjadi umatnya, kita menjadi umat kepunyaannya, kita harus meneladani Yesus dan mengikuti jejaknya. Jadi jelas kekasih dalam nama Tuhan, tentang keteladanan Yesus di muka bumi ini banyak sekali. Tetapi pada kesempatan ini kita akan sama-sama satu hal tentang keteladanan Yesus, yaitu penguasaan diri. Jadi kita sama-sama akan merenungkan tentang keteladanan Yesus tentang penguasaan diri. Bicara masalah penguasaan diri, kekasih dalam nama Tuhan, ini adalah kalau kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 21 dan selanjutnya, dikatakan bahwa penguasaan diri itu tergolong di dalam buah roh. Penguasaan diri artinya kemampuan untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi, kehendak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Yesus sebagai manusia, pada waktu dia mau diadili, pada waktu dia mau menanggung dosa manusia di atas kayu salib, banyak hal yang orang-orang Farisi ataupun para prajurit Roma yang melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan. Yesus dicaci maki, Yesus dianiaya, Yesus diludahi. Tetapi apakah Yesus membalasnya dengan kejahatan? Tidak. Justru Yesus berdoa untuk orang-orang yang menyakitinya. Yesus bisa menguasai dirinya. Yesus ketika di kayu salib, Yesus berdoa, ampunlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini membuktikan bahwa Yesus mampu menguasai dirinya, mampu penguasaan dirinya, sehingga dia bisa berdoa. Dia bisa berdoa untuk musuh-musuhnya. Luar biasa. Kekasih dalam nama Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya? Yesus sudah memberikan teladan, dan mari kita ikuti jejak Yesus, langkah Yesus. Ketika dicaci maki, Yesus tidak membalas dengan
caci maki. Ketika Yesus diludahi, Yesus tidak marah. Yesus tidak lagi meludahi, tetapi Yesus tetap berjalan menuju Golgota. Dengan kata lain, saudaraku yang kasih, dalam perjalanannya menuju Golgota, Yesus bisa menguasai dirinya. Yang seharusnya Yesus bisa lakukan, tetapi Yesus tidak lakukan. Tetapi kita sebagai orang percaya kadangkala ketika kita difitnah, ketika kita dicaci maki, kita balas dengan caci maki. Kita marah, kita geram, kita emosi. Dalam Alkitab, saudaraku yang kasih, saya ambil contoh tentang kehidupan Musa. Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Musa dipilih Tuhan untuk membawa umat Allah dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Suatu ketika Musa dicela oleh Harun dan Miriam. Musa dikata-katai. Musa dicela. Musa dikritik. Harun dan Miriam berbantah-bantah kepada Musa. Padahal Harun dan Miriam adalah kakak kandung dari Musa. Pada waktu Musa dicela, pada waktu Musa dikata-katai, pada waktu Musa, saudara, dikritik oleh karena Musa mengambil Sipora, orang Midian. Saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Harun dan Miriam, Musa tetap bisa menguasai diri. Musa tetap, saudaraku yang kasih, tetap jaga hati. Musa tidak emosi. Ingat, pada waktu Harun dan Miriam mengata-ngatai Musa, ada telinga yang mendengarkan. Ada mata Tuhan yang melihat, yaitu Tuhan sendiri. Mungkin ketika Anda mengata-ngatai temanmu dan bahkan orang tuamu ataupun gembalamu, memang orang tuamu, gembalamu tidak tahu, tetapi ada yang tahu, yaitu Bapa di surga. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 3 bahwa mata Tuhan, saya ulangi, bahwa mata Tuhan mengawasi orang yang jahat dan yang baik. Jadi tahukah kekasih dalam nama Tuhan bahwa apa yang Anda bicarakan, dimanapun Anda berbicara, mungkin di gua, di tempat tersembunyi, tetapi ada satu mata ataupun satu pasang mata yang mengetahui apa yang saudara bicarakan, yaitu mata Tuhan. Maka dari itu hati-hatilah dalam saudara berkata-kata. Bila kata-kata saudara, kata-kata suatu bangunan, membangun iman teman saudara, kerabat saudara. Nah, seperti Musa. Ketika Musa dikata-katai, Musa diam saja. Dia berserah kepada Allah. Dan akhirnya Allah bertindak. Miriam sakit kusta. Dan sikap Musa tidak menyalahkan Miriam ataupun Harun, tetapi Musa berdoa, berseru kepada Tuhan, minta pengampunan supaya Miriam disembuhkan dari sakit kusta. Itulah pribadi yang menjadi teladan dalam penguasaan diri. Musa sebelum memimpin bangsa Israel, dia orangnya keras. Ketika orang Mesir dan orang Israel berkelahi, Musa membela orang Israel. Dan Musa melakukan di luar dugaan. Itulah Musa. Tetapi ketika Allah jamah, Musa diubahkan Tuhan. Dan bahkan Alkitab katakan dalam Bilangan pasal 12, Musa pribadi yang lemah lembut.
Contoh yang kedua, Yusuf. Yusuf di masa mudanya, dia mendapatkan mimpi yang indah tentang masa depannya. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya oleh karena Yusuf menyampaikan apa yang dia terima dari Tuhan, yaitu mimpi. Sampai mimpi 2 kali Yusuf menyampaikan mimpi kepada saudara-saudaranya dan juga kepada orang tuanya. Nah, hal itulah membuat tambah benci saudara-saudara Yusuf. Sehingga pada waktu Yusuf diutus oleh ayahnya yang bernama Yakub untuk membawa bekal makanan, untuk mencari di mana saudara-saudaranya itu sedang menggembalakan kambing domba. Dari situlah Yusuf dibenci dan bahkan dimasukkan sumur dan dijual sampai ke tanah Mesir. Di tanah Mesir Yusuf menjadi budak di keluarga Potifar. Di keluarga Potifar keluarganya diberkati, Yusuf difitnah. Yusuf masuk penjara. Di penjara ada seorang yang mimpi. Maksudnya 2 orang. Juru roti dan juru minum. Dan salah satunya itu juru minum. Mimpinya di Yusuf ketika menyampaikan tentang apa arti mimpi itu, akhirnya Yusuf berpesan, kalau engkau sudah keluar jangan lupa tentang aku. Ternyata Yusuf dilupakan 2 tahun dan dari situlah Yusuf diangkat. Ketika Raja Firaun bermimpi, tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi raja, maka dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf mampu mengartikan mimpi Raja Firaun. Dan kedudukan Yusuf diangkat oleh Tuhan. Pada waktu kedudukan Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi orang penting di Mesir, luar biasa. Yusuf dipertemukan dengan saudara-saudaranya yang telah menganiaya, yang telah membenci, yang selalu berbuat kejahatan. Dan kalau kita baca dalam kitab Kejadian, ketika saudara-saudaranya datang menemui Yusuf, dia sudah ketakutan. Tetapi Yusuf melepaskan pengampunan. Yusuf yang seharusnya bisa membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Yusuf berkata, engkau mereka-rekan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekan yang baik. Yusuf melepaskan pengampunan dan pemulihan terjadi. Mengapa? Karena Yusuf bisa menguasai diri. Yusuf hidup takut akan Tuhan. Sehingga Yusuf mampu melepaskan yang namanya pengampunan. Bagaimana tentang hidup kita saat ini? Ketika ada suami kita, istri kita, anak kita, tetangga kita datang kepada kita, akhirnya dia minta ampun, bagaimana sikap kita? Apakah kita mau mengampuninya? Sebagai orang percaya, mari ikuti teladan Yesus. Kalau Yesus telah mengampuni musuhnya, mari kita pun ikuti jejaknya. Harus mengampuni. Harus mengampuni. Kekasih dalam nama Tuhan, sebagai ayat yang terakhir, kita akan membacanya dari kitab 1 Yohanes. Dalam kitab 1 Yohanes, kita akan membaca di pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup. Nah, perhatikan, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya baca kembali, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, perhatikan kata-kata wajib
hidup seperti Kristus. Jadi ini memang tugas yang tidak berat. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mampu. Kita tidak kuat. Tetapi andai kata kita mengandalkan kekuatan kita, ataupun kita selalu mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Tetapi ada satu pribadi yang akan memampukan kita bisa meneladani Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah menolong hidup kita. Dia sebagai penolong. Jadi ketika kita membuka hati untuk Roh Kudus, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka disitulah kita mampu untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan, yaitu tentang penguasaan diri. Kita mampu meneladani Kristus, sehingga hari demi hari kita sebagai orang percaya, kita diberkati, kita memberi kekuatan, kita memperoleh ketenangan. Ingat, kita hidup wajib seperti Kristus, sehingga kehidupan kita akan menjadi terang, kehidupan kita menjadi berkat bagi umat Tuhan. Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, saat ini kami sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Bapa, firman yang hamba sampaikan akan menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu yang mendengarkannya Bapa. Biarlah Tuhan, setiap kami sebagai orang percaya, kami sebagai umat-umat Tuhan, kami akan meneladani dan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan. Dalam hal ini Bapa, kami yang mau menguasai diri kami ya Tuhan, menguasai hidup kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi terang, hidup kami menjadi berkat, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan biarlah damai sukacita di surga menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di renungan mendatang. Bapa, Kau setia.
Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus sayang Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus sayang Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus sayang Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus sayang Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.